Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya di scalping harian ya. Dengan modal yang ya tipis-tipis dan minim-minim lah. 1 juta, 2 juta atau mungkin kurang dari itu ya. Nah, kemarin saya sudah membahas tentang Lux Rare atau koin yang mirip NFT ya, istilahnya marketplace-nya NFT gitu, seperti OpenSea, tempat jualan foto-foto seperti punyanya Gozali gitu. Nah, ini ada hal yang menarik yang perlu saya bahas. Kenapa kita masuk dalam fase yang namanya ranging atau fase yang tidak kemana-mana? Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah Bitcoin di time frame 1 hari ya. Teman-teman bisa lihat di sini, saya memilih time frame 1 hari dan ini di tanggal 16 Februari, di mana Bitcoin mengalami sedikit penurunan. Entah penurunan ini akan bisa turun terus ke bawah atau tidak, inilah yang dinamakan dengan fase bingung. Kenapa sih fase bingung? Fase bingung itu saat Bitcoin itu areanya itu sudah sama dengan area sebelumnya yang ini, sebelum penurunan, tetapi tidak melewati area ini. Jadi Bitcoin punya satu tugas, kalau dia memang ingin bullish atau ingin berada di area di atas ini, skenario yang pertama yang kita harapkan, maka mau tidak mau Bitcoin harus menutup gapnya yang ada di bawah sini. Dan bisa saja gapnya itu tidak di bawah sini, tapi jauh di bawah sini ya. Ada di sekitar, ya ada yang bilang sih di sekitar 13.000 sampai 18.000. Tapi kan itu terlalu jauh gapnya. Dan kalau gap itu terjadi, maka hal yang benar-benar terjadi adalah ya kita bisa perang nih, ya kan, perang Ukraina dengan Rusia kemarin. Yang akhirnya infonya Rusia menarik pasukannya ya kan dari perbatasan Rusia dan Ukraina gitu ya. Jadi ya entahlah apa yang terjadi sebenarnya ya kan gitu. Dan akibat dari Bitcoin yang ranking ini yang tidak kemana-mana, ini ranking di bawah ya kan, ini ranking di atas, ini juga di atas, yang tidak kemana-mana, yang bisa kita kotakkan seperti ini, berakibat pada koin-koin yang lain juga tidak kemana-mana. Nah, kemarin saya sudah membahas kalau saya mengambil koin yaitu LuxRare. Teman-teman bisa lihat di sini, ini koin LuxRare ya, yang belum saya lepas sama sekali. Saya masuk di harga 1836. Kalau kita bisa lihat di sini, kita akan tandai di 1836. 1836 ya, kita kira-kira saja. Nah, ini tepat persis di sini. Nah, saya mengambil di sini ya. Kemudian saya mengalami was-was yang cukup hebat karena sekitar jam ini teman-teman, sekitar jam 23 malam atau jam 11 malam tadi, dia mengalami penurunan ke area yang sama sebelum dia naik. Nah, dari sini saya bisa memutuskan kalau koin ini mengalami ranging akibat Bitcoin juga ranging. Jadi kalau di time frame yang lebih kecil 5 menit, teman-teman bisa lihat inilah Bitcoin yang tidak kemana-mana. Jadi Bitcoin naik di sini, kalau teman-teman bisa lihat dari jam 4 sore, kemudian jam 9 turun sampai jam 11 malam ya, dan ini turun terus, kemudian ranging gitu, tidak kemana-mana, naik turun kayak gitu aja di tempatnya semula. Dan ini bisa kita kotakkan seperti ini. Nah, kondisi yang kayak gini nih yang berakibat pada tidak bagus untuk trading. Padahal di sini teman-teman bisa melihat sudah ada kondisi yang namanya imbalance. Imbalance itu ketidakseimbangan gitu kan. Di sini kan dia seimbang, jatuh tidak seimbang, kemudian seimbang lagi, ini tidak seimbang, kemudian seimbang lagi. Nah, dia berhasil melewati ini ya kan, yang kita harapkan dari Bitcoin. Tetapi permasalahannya setelah dia lewat itu bukannya malah terus naik, tetapi dia juga malah jadi seimbang gitu, jadi nggak kemana-mana gitu kan. Ini juga sudah berhasil lewat, malah kembali turun gitu kan. Nah, ini berakibat padanya seperti koin LuxRare yang saya ambil ini. Setelah dia lewat dari sini, dia sudah berhasil naik ke puncaknya. Kemarin saya sudah dapat sekitar 220%. Kalau sekarang saya cuma bisa dapat 196% ya. Dan harapannya dia harus melewati area ini.
Kalau dia berhasil melewati area ini, maka ada kemungkinan besar dia akan membuat fase seperti ini tapi uptrend. Tapi nanti di sini di atas gitu ya. Tapi kapan? Nah itu yang harapannya nggak tahu kapan. Bisa jadi ini juga nggak akan naik nih koin ini ya kan. Malah nanti dibanting terus ke bawah. Ya mau tidak mau kalau melewati garis ini teman-teman, saya jual gitu. Berarti dia sudah tidak valid atau bisa kita katakan dia sudah invalid. Nah terus bisa kita ambil lagi nggak? Kita scalping lagi atau kita beli atau kita trading lagi? Maka pilihannya cuma ada di bawah sini teman-teman. Kalau dia sudah melewati fase ini ya, walaupun nanti sempat naik turun gitu, dia hanya bisa dibeli di fase yang ini. Jadi kita kotakkan dulu di sini. Jadi cara tradingnya harus selalu seperti itu. Fase masuk kotak ini. Kalau dia tidak masuk kotak ini, walaupun nanti akhirnya di sini misalnya mental naik, kita nggak trading di situ gitu karena terlalu berbahaya gitu ya. Karena kalau teman-teman bisa lihat, kita coba ambil di sini posisi pembelian. Kalau dari sini mental, kita akan rugi 5%. Sedangkan di future itu ini bisa rugi 50% lebih gitu ya. Makanya sangat berbahaya. Makanya saya trading di sini. Kalau teman-teman bisa lihat, nah di sini ya. Nah, saya hanya rugi sekitar 15% gitu. Hanya rugi 15%. Sedangkan ini naiknya kalau di sini berarti saya sudah untung 100% lebih gitu ya. Perbandingannya sudah 1:6, sudah sangat jauh gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas tentang Bitcoin hari ini, scalping hari ini, dan koin LuxRare. Nah, teman-teman mungkin ada koin-koin lain yang mungkin bisa dibahas juga, yang mana Bitcoin sekali lagi tidak tahu mau arahnya kemana gitu ya. Kalau di sini memang dibacanya dia akan turun gitu. Tetapi kalau ini turun, berakibat nanti koin-koin yang lain juga akan turun gitu ya. Mungkin teman-teman bertanya kenapa bisa begitu ya, memang aliran dananya lebih banyak ke Bitcoin dulu gitu ya, dibandingkan ke koin-koin yang lain. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat nih di exchange liquidation atau di CoinGlass liquidation data. Teman-teman juga bisa lihat nggak ada datanya, nggak banyak datanya. Biasanya kalau periode 4 jam, ini jumlahnya harusnya banyak di sini. Tetapi yang terkena likuidasi itu nggak banyak. Ada cuma 3 juta dolar, 1 juta dolar, baik long dan shortnya itu perbandingannya tidak jauh gitu ya. Kalau kita mundurkan jadi 24 jam, nah ini cuma jadi setengahnya aja gitu ya. Jadi nggak benar-benar jauh banget gitu, enggak. Gitu, apalagi 1 jam. Biasanya nanti di bawah sini juga akan ada data dari exchange yang lain. Gitu ya. Kalau di crypto bubble gimana? Nah, crypto bubble ya seperti ini. 15 menit, kalau kita ganti ke 1 jam, nggak banyak yang berarti gitu. Yang paling tinggi paling 3%, 2% gitu kan. Nah, sisanya cuma min 1, min 0, min 0, jadi nggak banyak perubahan yang berarti. Jadi istilahnya ranking, nggak kemana-mana gitu ya. Ini juga koin kalau dilihat dari channelingnya yang sudah saya buat, seharusnya naik tapi nggak tahu kenapa tidak naik gitu ya. Ya mungkin itu saja dari saya, sudah 8 menit. Kalau ada yang pengen tanya-tanya atau pengen langsung join grup, karena belum ada sinyal yang baru juga dari grup atau dari channel Telegram, karena memang koinnya tidak kemana-mana gitu, jadi tidak ada channel yang baru gitu ya, atau sorry tidak ada sinyal yang baru. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih menonton video tentang scalping saya, walaupun videonya nggak banyak yang nonton juga, tapi semoga bisa membantu ya. Itu saja dari saya, dan semoga Bitcoin segera tutup gap ya. Tutup gap berarti Bitcoin itu harus turun dulu. Nanti kalau Bitcoin sudah tutup gap, turun dulu ke area sini misalnya, kita bisa terbang koin-koin yang lain. Tetapi potensinya berarti koin yang lain harus turun gitu kan. Kalau koin yang lain harus turun, maka kita posisinya ngambilnya short ya, bukan long gitu. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.